bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama itu ya nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini. Kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi, andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati, apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi syarbatamain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup. Tapi kalau enggak minum air mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini nganggap kerajaan itu biasa, ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang enggak punya alpat itu enggak malu. Tapi kalau enggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi enggak punya celana? Kan enggak mau. Yaitu ilmu. Ilmu itu yurisul ahwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul 'aliyah bi annahu al-muallim. Yaitu Allah ngendikan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus, saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya. Kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus. Harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing. Disimpan untuk dimakan beliau. Karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis, terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai, nanti ya rusak. Yang kamu makan, nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar. Meskipun asal-usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah. Karena untuk umum. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sedekahkan tuh yang habis. Yang kamu sedekahkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya. Terus pernah tak sedekahkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta. Itu yang mesti masih. Karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sedekah itu begitu entengnya karena itu yang masih. Ya tapi tentu sarannya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sedekah tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. Gus, saya ini punya uang banyak, ingin punya masjid biar dipakai orang Jumatan. Terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik betul apa baik versi Anda? Baik betul Gus. Tak ajarin mau, gak tersinggung, mau Gus.
Kalau Anda bikin masjid di kampung Anda, masjid terbaik di dunia sekalipun, yang bingung saya ahli fikih. Kok bisa? Kan terjadi 2 Jumatan, nanti sahnya yang mana? Kamu enak aja bikin masjid, kan? Kamu bikin masalah baru bagi kiai fikih di daerah kamu. Belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua, itu nggak sopan sekali, masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir, nggak usah Gus kalau gitu, sedekah apa saja yang penting perintah jenengan gimana ya sudah. Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al ilmu yurisul ahwal. Ilmu itu melahirkan satu sikap. Jadi ketika ada masjid baru, kalau orang nggak bisa ngaji fikih, wow ada masjid baru, masjid banyak. Tapi kalau yang ngaji fikih ngerti ini malah ada masalah baru karena ada ta'addud Jumatan. Gimana hukumnya 2 Jumatan dalam kondisi yang tidak mendesak? Makanya sekarang saya baru kampanye itu. Dulu itu kalau ada masjid banyak itu kan faktornya beda ormas, beda pemahaman atau agak jauh, masih hukum sosial. Atau bawaan kondisi, misalnya di dekat UGM itu ada masjid kampung pertama, bawaan masjid karena ada kantor besar, atau bawaan ada pabrik besar, atau ada sekolahan besar. Tapi sekarang itu ada pertanyaan baru, ada masjid baru karena ada orang kaya ingin bikin masjid, itu gimana itu hukum? Nah, tapi kalau orang nggak nekuni fikih itu ya langsung wah bagus untuk bangun masjid. Bagus piye gini sing kangelan memfikihkan tadi. Nah itu ilmu. Jadi kalau yang tidak nekuni fikih itu ya tidak tersiksa, tapi yang nekuni fikih itu pasti tersiksa karena seperti itu tadi. Ya jadi saya mohon di antara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Rabbana Zolamna Anfusana. Itu dipakai Nabi di redaksinya diganti dengan makna supaya kita per individu matur Allah apa ini zulam tu nafsi zulman kabiron katsiran. Nah bawaannya orang mengaku dolim, mengaku salah itu kan sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa lain. Dan dari sini kemudian dia jadi orang yang tawadhu, yang ubudiyah, yang macam-macam. Sehingga Nabi itu bukan dianggap ya pasti penjelas terbaik. Terus Allah meredaksikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti kamu temukan di akhirat. Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sa'il. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih, misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10.000 sesuai kemampuan yang memberi. Itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Saya terima kasih ya, gara-gara kamu minta uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah bisa saja untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah. Jadi sebenarnya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih bukan yang habis. Yaitu watasodak kata fa'abqaita, yang kamu berikan itu hakikatnya yang masih. Karena sudah ada kamu otak-atik lagi, makanya disebut wakaf. Sebenarnya wakaf itu dulu secara makna lughat, saya ulangi secara lughat. Maknanya itu sudah berhenti, wakafun maknanya berhenti. Nah sodako itu dari kata sodako maknanya benar. Orang yang sering sodako berarti imannya benar. Orang yang uang sudah diberikan berarti dia sudah terputus, wakaf berhenti dari hubungannya dengan dia. Sudah dikasihkan berarti selesai. Sehingga wakaf dan sodako itu sebenarnya maknanya saling melengkapi. Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sodako yang permanen, yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau pakai ilmu yang umum, sedekah ya bisa disebut wakaf, wakaf ya bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u raqabatil malik an hadal mal atau an mali. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Buat saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa, sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Disebut sodak.
Makanya bahasa Arab itu gampang ya, kalau sodal kof, sodako. Orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya. Teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman. Abu Bakar disebut as-siddiq karena sangat membenarkan kanjeng Nabi dan seterusnya dan seterusnya.